Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 4K akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang UMKM Lentok Tanjung Ibu Rina. Sebelum presentasi dimulai, saya sebagai moderator akan membacakan nama kelompok anggota kami. Yang pertama Nur Afiqah, NIM 2019-11235. Yang kedua Brilian Hendy Hastomo, NIM 2019-11243. Yang ketiga Muhammad Dani Rizky, NIM 2019-11287. Yang keempat saya sendiri, Kemalahan Tika Absari, NIM 2019-11295. Yang kelima Ayu Putri Ayuningsih, NIM 2019-11332. Profil UMKM Lentok Tanjung Ibu Rina. Nama usaha Lentok Tanjung, alamat usaha Jalan Lingkar Utara, Kayu Wapu Kulon, Gondang Manis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Nama pemilik usaha Ibu Rina, kepengurusan usaha kekeluargaan, produk barang atau jasa yaitu barang, kapan usaha berdiri tahun 2011. Visi dan misi, visi mencari pendapatan, misi menyekolahkan anak, membantu perekonomian keluarga, melestarikan kuliner khas Kudus, menunaikan ibadah haji. Bisnis model kanvas yang pertama yaitu Key Partners, saudara atau keluarga dekat untuk membantu proses pemasakan pada Lentok Tanjung, serta supplier makanan seperti camilan kerupuk, tempe, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Key Activities, memberikan pelayanan yang dan menyenangkan bagi pelanggan, serta menyediakan minuman kopi, teh, susu, dan lain-lain, dan makanan Lentok Tanjung, serta camilan khas Kudus atau cemilan lainnya yang berkualitas. Yang ketiga yaitu Key Resources, yaitu lokasi warung dan sumber daya manusia yang terampil untuk memasak. Yang keempat yaitu Value Proposition, menyediakan minuman kopi, teh, susu, dan lain-lain, dan jajanan atau cemilan, dan semua minuman dan menu Lentok Tanjung dari bahan baku yang ramah lingkungan dan tanpa bahan pengawet. Yang kelima yaitu Customer Relationship, yaitu pelayanan yang baik serta potongan harga atau diskon pada hari tertentu. Yang keenam Customer Segments, masyarakat sekitar tempat berjualan dan pelanggan pria, wanita, maupun orang tua. Yang ketujuh yaitu Channels, lokasi warung Lentok Tanjung serta penjual bahan-bahan Lentok Tanjung untuk langganan berbelanja. Yang kedelapan yaitu cost struktur, biaya air, gas, listrik, gaji karyawan, persiapan warung, serta belanja bahan baku pembuatan Lentok Tanjung. Yang kesembilan yaitu revenue streams, yaitu hasil penjualan dari Lentok Tanjung. Core value yang pertama spirituality. Lentok Tanjung merupakan usaha di mana jenis usahanya terdiri dari makanan khas Kudus yang dimana diproduksi oleh masyarakat sekitar. Lentok Tanjung sendiri menghubungkan antara pelanggan dengan penjual baik secara online maupun offline. Di warung Lentok Tanjung ini kita menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar kita. Penjualannya selain di tempat usaha juga bisa dilakukan melalui media sosial. Selanjutnya understanding. Pemilik warung Lentok Tanjung juga menggunakan aplikasi WhatsApp untuk usahanya. Selain itu, pemilik warung juga memberikan promo terhadap pelanggan ataupun konsumen agar dapat menarik perhatian masyarakat sekitar. Pelanggan juga suka membeli makanan atau istilah lainnya dibungkus sebagai makanan di rumah maupun untuk keluarga. Selanjutnya sinergi. Di warung Lentok Tanjung ini sendiri juga menciptakan inovasi baru dan juga menu baru, yaitu dengan menambahkan beberapa lauk pauk untuk makanan pendamping lentok. Lentok Tanjung juga menggunakan media sosial dengan tujuan untuk memperluas penjualan usaha dan juga semakin banyaknya pelanggan yang datang ke tempat usaha, terutama para pecinta kuliner makanan khas Kudus. Trustworthy. Lentok Tanjung sendiri memiliki visi maupun misi bagi usaha yang didirikan. Dengan adanya menggunakan promosi melalui media sosial, penjual bisa mengetahui berapa model dan stok yang diperlukan untuk penjualan terhadap konsumen. Makanan khas Kudus ini sendiri merupakan makanan yang banyak diminati masyarakat sekitar sesuai dengan selera rasa para pelanggan. Achievement. Di masa pandemi ini, pencapaian yang dihasilkan oleh pemilik usaha Lentok Tanjung menurun dikarenakan konsumen yang menurun untuk konsumsi di luar rumah seperti di warung. Sedangkan saat tidak pandemi,
sulit untuk memastikan selera konsumen sehingga pencapaian yang diperoleh tidak dapat dipastikan karena pencapaiannya menentukan berapa banyak jumlah pelanggan atau konsumen yang datang langsung ke tempat. Hambatan sebelum pandemi, pembeli tidak hanya berasal dari warga sekitar saja, akan tetapi juga berasal dari beberapa mahasiswa yang berasal dari luar kota dan menyewa dekat warung tersebut. Akan tetapi pada saat pandemi seperti ini, pembeli yang semula ada dari mahasiswa menjadi tidak ada karena selain kampus ditutup, orang-orang yang berasal dari luar kota Kudus dilarang-larang juga. Pandemi seperti ini, kurangnya customer saat pandemi juga mengakibatkan pendapatan berkurang hingga 10-35%. Akibatnya pemilik usaha tidak memiliki untung yang besar. Hanya 5% dari sisa penjualan serta membayar gaji dan untuk membeli bahan dapur kembali. Solusi finansial. Hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini, pemilik UMKM harus melakukan pencatatan setiap adanya pendapatan dan pengeluaran hari ini. Hal ini dapat membantu pemilik UMKM untuk mengetahui pendapatan dan pengeluaran setiap bulannya. Pemilik UMKM juga harus mempunyai modal cadangan. Hal ini diperlukan jika sewaktu-waktu barang yang rusak atau juga digunakan untuk menambahkan skala produksinya. Solusi pemasaran. Untuk mengatasi masalah ini, pemilik UMKM dapat menggunakan media sosial seperti Facebook atau dapat menggunakan jasa Gojek atau Grab. Ini dapat mempermudah pemilik UMKM dalam memperluas pemasarannya. Pemilik juga dapat menambahkan promo untuk menarik minat konsumen. Solusi operasi. Untuk mengatasi masalah operasi yang dilakukan oleh pihak UMKM, pihak tersebut harus bisa menentukan siapa saja orang yang tepat yang bisa melakukan tugas-tugasnya dan bisa melaporkan masalah yang terjadi dalam usaha secara langsung. Solusi SDM. Dalam memiliki SDM dalam usaha harus sesuai dengan memiliki bakat tertentu sesuai di bidangnya. Untuk mengembangkan SDM dalam suatu perusahaan harus memiliki beberapa strategi, antara lain seperti melakukan pelatihan dengan tujuan dapat mengembangkan individu dalam hal meningkatkan pengetahuan, keterampilan yang dimiliki, serta sikap individu tersebut. Strategi yang kedua adalah pendidikan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kerja, yang artinya sesuatu pengembangan yang sifat formal dan berhubungan langsung. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.